Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Marfuah pada mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit atau gangguan pada sistem peredaran darah. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari berdoa terlebih dahulu supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Untuk sistem peredaran darahnya sudah kita bahas pada video yang lalu. Yang kita bahas sekarang adalah gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, keracunan gas karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang dihasilkan dari proses pembakaran, baik pembakaran pada kendaraan bermotor maupun pada pembakaran yang lain, misalnya ketika terjadi kebakaran, itu juga menghasilkan gas karbon monoksida. Asap rokok itu juga mengandung gas karbon monoksida. Ketika karbon monoksida bertemu dengan hemoglobin, maka akan membentuk karboksihemoglobin. Karboksihemoglobin akan menyebabkan hemoglobin tidak mampu mengikat dan mengedarkan oksigen, sehingga orang akan mengalami sesak napas. Berikut, anemia. Anemia merupakan kondisi kekurangan hemoglobin. Anemia bisa terjadi karena kehilangan darah yang terlalu banyak, atau karena kurangnya produksi eritrosit, atau eritrosit memiliki kadar hemoglobin yang rendah atau hemoglobin yang abnormal. Kalian bisa lihat di layar ada gambar sel darah merah yang normal. Sementara yang satunya orang yang mengalami anemia itu sel darah merahnya hanya sedikit dan sebagian bentuknya tidak normal, sehingga tidak mampu mengikat oksigen dengan baik. Orang yang mengalami anemia akan mengalami kelelahan, wajahnya tampak pucat, serta pernapasannya yang pendek. Berikut, polisitemia. Merupakan kondisi saat eritrosit melebihi normal, sehingga darah menjadi kental. Normalnya eritrosit itu dari setiap 1 tetes darah kurang lebih berjumlah 4–5 juta sel. Kalau lebih dari itu, maka kondisi darah menjadi lebih kental, akibatnya menaikkan viskositas darah, menurunkan kecepatan aliran darah, dan menyumbat kapiler. Ketika kapiler tersumbat, ada darah yang mau lewat, maka kapiler bisa pecah. Yang gampang mengalami pecah misalnya kapiler yang ada di bagian hidung. Akibatnya keluar darah melalui hidung yang disebut dengan mimisan. Itu salah satunya. Berikut, leukemia atau kanker darah. Terjadi karena produksi leukosit yang terlalu banyak atau tidak normal. Sehingga sel-sel leukosit tidak matang dan fungsi imunitasnya tidak optimal. Kalau secara umum, leukosit itu fungsinya untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Dia memakan kuman yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau jumlahnya berlebih, maka leukosit ini bisa memakan sel-sel darah merah. Akibatnya, jumlah sel darah merah akan berkurang banyak.
Bahkan kadang-kadang trombosit juga ikut dimakan. Dampak dari ini bisa menyebabkan anemia juga hemofilia. Berikutnya hemofilia, suatu keadaan darah sukar membeku. Bisa karena orang mengalami anemia, bisa karena kelainan genetis. Untuk penderita hemofilia itu hanya laki-laki, karena perempuan yang mengalami hemofilia itu dia akan mati saat dilahirkan. Sifatnya letal. Hemofilia itu kelainan genetis yang terikat pada kromosom sel kelamin. Berikut trombositopenia. Keadaan jumlah trombosit di bawah normal. Trombosit berfungsi untuk membantu proses pembekuan darah. Kalau jumlahnya di bawah normal, maka akibatnya darah sulit membeku. Penyebab trombositopenia bisa karena pendarahan yang kronis melalui pembuluh darah dan kapiler. Bisa juga karena kerusakan trombosit, misalnya karena dimakan oleh sel darah putih pada penderita leukemia. Atau karena kelainan genetis juga bisa. Atau karena terapi obat, juga terapi radiasi bisa menyebabkan munculnya trombositopenia. Tanda-tandanya salah satunya adalah tubuh mudah mengalami memar. Jika terbentuk sedikit sudah memar, tidak bisa segera hilang, berhari-hari tetap memar, itu harus waspada, jangan-jangan ada trombositopenia. Berikut tekanan darah tinggi atau hipertensi. Hipertensi terjadi jika tekanan sistol darah lebih dari 150 mmHg. Tekanan sistol itu tekanan pada bilik jantung saat jantung berkontraksi. Jika lebih dari 150 mmHg, maka orang dikatakan mengalami hipertensi. Dan tekanan diastolnya lebih dari 90 mmHg. Tekanan diastol itu tekanan pada rongga jantung saat jantung relaksasi. Penderita ini mengalami otot jantung yang bekerja lebih keras, yang akhirnya jantung bisa membesar atau membengkak, khususnya bilik kiri. Kondisi ini dapat mengakibatkan gagal jantung, pendarahan pada otak yang akibatnya terjadi stroke, dan pecahnya pembuluh darah. Kebalikan dari hipertensi adalah hipotensi, tekanan darah rendah. Ini terjadi jika sistol kurang dari 120 mmHg dan tekanan diastol kurang dari 80 mmHg. Penderita ini otot jantungnya bekerja terlalu lemah, akhirnya mengkerut dan mengakibatkan jantungnya lemah, bisa juga mengakibatkan terjadinya stroke karena kurangnya pasokan oksigen, baik ke seluruh tubuh maupun ke otak. Akibatnya tubuh menjadi lemah. Kelainan yang berikutnya adalah varises. Varises merupakan pelebaran vena akibat katup vena tidak berfungsi dengan baik, sehingga menghambat aliran darah ke jantung. Akibatnya, venanya melar, menjadi lebih panjang dan membentuk berkelok-kelok, tampak dari permukaan tubuh. Salah satu penyebabnya adalah karena sering berdiri berlama-lama atau karena obesitas, tubuh yang terlalu gemuk, beban kaki terlalu berat, atau orang yang sedang hamil dan suka berdiri berlama-lama.
Akibatnya beban pada kaki terlalu berat sehingga venanya melebar. Berikut aterosklerosis dan arteriosklerosis, sama-sama penyumbatan arteri. Kalau atero, penyumbatan arteri karena timbunan lemak. Kalau arterio, penyumbatan arteri karena penimbunan zat kapur atau kalsium pada dinding arteri. Penyakit ini menyebabkan arteri tersumbat dan akhirnya bisa mengalami pecah. Untuk pencegahannya, kurangi konsumsi lemak. Juga air yang terlalu banyak mengandung zat kapur sebaiknya tidak dikonsumsi karena bisa menyebabkan penyumbatan pada arteri. Berikut jantung, sakit jantung. Faktor-faktor yang menyebabkan serangan jantung antara lain adalah kolesterol yang tinggi, hipertensi, merokok, kegemukan, tidak berolahraga, diabetes mellitus, dan kelainan genetis. Penyebab masalah jantung yang utama adalah kurangnya pasokan darah koronaria. Jadi, darah yang masuk ke jantung itu kurang, itu bisa menyebabkan gangguan pada jantung. Atau karena kegagalan konduksi listrik jantung. Pola hidup yang serba terburu-buru, pola hidup yang sangat emosional, itu juga memicu penyakit jantung. Demikian pembahasan kita tentang penyakit atau kelainan pada sistem peredaran darah. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.